Kabar membanggakan kembali datang dari pemain abroad Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Ilken Baget, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Millwall FC. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah menuntaskan pemusatan latihan tahap pertama yang digelar di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF. Direktur Kompetisi I-League, Asep Saputra, angkat bicara mengenai laga perdana untuk Super League musim 2026-20. Banggakan kembali datang dari pemain abroad Indonesia. Bek Timnas Indonesia, Ilken Baget, resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Millwall FC, klub yang berkompetisi di kasta kedua Liga Inggris atau EFL Championship. Kepindahan Ilken ke Millwall bukan berstatus pinjaman, melainkan transfer permanen dari klub sebelumnya, Ipswich Town. Nilai transfer memang tidak diungkapkan kepada publik, namun Millwall mendatangkan bek berusia 23 tahun tersebut dengan membayar biaya transfer kepada Ipswich Town. Bergabungnya Ilken menjadi babak baru dalam karirnya di sepak bola Inggris. Setelah menimba pengalaman di beberapa klub melalui masa peminjaman, kini ia berpeluang mendapatkan menit bermain lebih konsisten bersama Millwall di kompetisi championship yang dikenal memiliki persaingan ketat dan intensitas tinggi. Kehadiran Ilken Baget tentu menjadi kabar positif bagi Timnas Indonesia. Dengan bermain secara reguler di level kompetitif Inggris, diharapkan kualitas permainan dan pengalaman Ilken terus meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal saat membela skuad Garuda di berbagai ajang internasional. Kini, para pendukung sepak bola Indonesia menantikan debut resmi Ilken Baget bersama Millwall dan berharap ia mampu menjadi salah satu pilar utama di lini pertahanan klub barunya. Timnas Indonesia, John Herdman, telah menuntaskan pemusatan latihan tahap pertama yang digelar di Bali sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF ke-2026. Program tersebut berlangsung selama sepekan dengan fokus membangun fondasi permainan. Herdman menjelaskan bahwa periode awal latihan dimanfaatkan untuk memperkuat kondisi fisik para pemain. Selain itu, tim pelatih mulai menyisipkan materi taktik agar para pemain dapat beradaptasi sejak dini. Ya, kami baru saja menyelesaikan fase pertama persiapan, ujar Herdman. Selama 7 hari terakhir, kami menjalani pekan yang sangat baik bersama sebagai suatu tim, jelas arsitek asal Inggris tersebut. Pekan ini difokuskan pada peningkatan kondisi fisik. Kami bekerja keras di balik layar untuk memastikan fondasi fisik para pemain benar-benar terbentuk, sembari berusaha memasukkan sebanyak mungkin materi taktik yang bisa diberikan, ucap Herdman. Namun, pekan ini pada dasarnya adalah tentang bekerja sepenuhnya, imbuhnya. Selain aspek fisik, Herdman juga menaruh perhatian terhadap proses yang dijalani setiap pemain selama latihan. Dia menilai seluruh anggota Timnas Indonesia menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalani setiap sesi yang diberikan tim pelatih. Ini juga tentang menghargai setiap proses, usaha, serta melihat hasrat dan semangat para pemain untuk bersaing, ucap Herdman, sekaligus mendorong batas kemampuan mereka. Karena itu, saya sangat terkesan, ungkap nakoda berusia 50 tahun tersebut. Kompetisi I-League, Asep Saputra, angkat bicara mengenai laga perdana untuk Super League musim 2026-2027. Dalam kalender resmi I-League, Super League 2026-2027 sendiri akan dimulai pada 4 September tanggal ke-2026, sedangkan Championship 2026-27 baru akan berjalan 2 pekan setelahnya, tepatnya pada 18-20 September tahun 2026. Tapi, masih belum diketahui siapa yang akan membuka perhelatan Super League 2026-27. Musim lalu, bukan Persib Bandung yang berstatus sebagai juara bertahan yang membuka kompetisi, melainkan Borneo FC dan Bayangkara FC. Jadwal kita sudah finalisasi. Yang pasti semua masukan dari klub sudah kita terima, karena memang ada yang berbeda di musim ini dari musim sebelumnya.
Ucap Asep Saputra kepada FIFA Goal secara eksklusif. Kalau dahulu kita buat draft jadwal, kita berikan itu ke semua klub, lalu ada feedback. Sekarang bahkan sebelum buat, kita berikan dahulu kalender kompetisinya. Kita berikan dahulu blok-blok match week-nya. Klub memberikan masukan kepada kita. Ada beberapa saran, tentu dengan concern tertentu. Dari situ kita ramu. Kita siapkan algoritma kita, dan kita sudah finalisasi. Seperti apa pembukaannya? Tunggu saja di beberapa pekan ke depan. Tutupnya.